Opini Boy. Oke, hari ini kita lagi... Ya teman-teman. Lagi apa teman-teman? Opini kita hari ini sih. Oke, Bray. Ya, Bray. Ya. Yang simpel aja, Bray. Ya. Kebetulan hari ini episode pertama kita lagi ada di Rooftop Panangkara. Terima kasih udah sediain lokasinya untuk kita ngobrol-ngobrol. Pesan sehari-hari kita untuk mengeluarkan Opini Boy. Gelasnya ke... Jadi gini nih, Bray. Apa tuh, Bray? Hari ini kita mau bahas sesuatu nih. Nah, itu dia tuh. Kira-kira apa nih yang mau dibahas nih, kawan? Sesuatu yang mau dibahas nih ada di setiap hari-hari sih. Cuman kita kurang sadar atau kita sadar habis itu lupa. Sadar habis itu lupa sih. Emang berat untuk ditanamin di diri kita, Bray, sebenarnya. Kita kayak ada di sesuatu yang magis gitu ya. Ada tapi kita nggak sadar, sadar tapi mushroom, enggak? Enggak deh, Mas. Oh, enggak. Gini nih, Bray. Apa nih? Mas apa Bray? Kita merokok nih. Bray aja deh, biar merokok, Bray ya. Ini nih. Nah. Nah, ini nih. Ini buangnya pada tempatnya. Iya, Bray. Tempatnya dari asbak nih, Bray. Kalau di jalanan nggak ada asbak, Bray. Iya. Sampah masyarakat ya. Apalagi kosan baru pindah belum ada tuh asbak. Iya kan? Angkat barang, beres-beres barang sampahnya ditinggal. Yoi. Nggak dibawa pulang anjing. Nggak dibawa. As jatuh kacamatanya, Bray. Iya, sorry, Bray. Tutup mata aja kali ya. Yoi. Nah. Lihat nih, Bray. Bray, ada sampah nggak mau dibuang nih kira-kira? Mau sih, rencana sih kan pulang arah ini nih, arah Arengka, arah Panam kan rumah. Paling nanti setengahnya taruh di Arengka. Jalan ini yang ini, jalan Karya 1, nyisipin sampah dikit-dikit lah di setiap jalan kan. Di Simpang. Nah, di situ. Di Simpang memang sering Tape sih. Gadang. Simpang Tabe Gadang. Itu tuh. Oh, yang di Panam, Bray. Ya, itu dia. Kadang-kadang ngeselin sih, baunya tuh sampai kalau dari lampu merah tuh dari jauh tuh udah kecium tuh baunya tuh anjing. Iya, sampah Bray. siapa ya kan? Ya, Sampah sebenarnya- kita juga sebenarnya situ. Sebenarnya kan itu emang tempat penitipannya sementara sih, Bray, di situ kan. Cuman di lingkungan rumah kita juga banyak, Bray. Arah mau keluar rumah itu ada juga sampah-sampah sembarangan. Pokoknya masyarakat pantang lihat semak sikit, Bray. Kayak Bray kan. Ada semak sikit, Pengennya buang sampah ya. gitu ya. Pengennya buang sampah aja ya. Sampahnya yang lain ini. Iya, itu sih, Bray, salah satu kan. Kayak banyak lah, Bray, sampah-sampah di rumah kita pastinya. Nah, sebenarnya kan ini kan yang salah pemerintahnya apa mungkin masyarakatnya nih masalah sampah nih. Kalau menurut Bray Agus gimana nih? Ya, sejauh ini saya baca-baca juga kan lewat media atau apa. Ya, sampah tetap dikelola juga di Pekanbaru sama DLHK ya. Tapi itu Ya kan? maksudnya masih ada kurang kesadaran pemerintah atau kesadaran dari masyarakatnya sendiri soal sampah inilah. Sebenarnya pemerintah juga nggak bisa maksimal sepenuhnya untuk menanggulangi sampah satu kota Pekanbaru ini, Bray. Tapi kan tugasnya dia ya, padahal ya. Tugas. Tapi Ya, kan emang masyarakat yang membuat, Bray. Iya. Yang nyebabin sampahnya di mana-mana. Sebenarnya kesadaran masyarakat tuh paling inti sih. Yes. Ya kan? Sebenarnya pemerintah cuman wahana atau wadah aja untuk di mana sampah ini akan berakhir gitu. Kalau Pekanbaru kan ada TPA ya, tempat pembuangan akhirnya tuh di Rumbai itu ada tuh, Bray. Mbak ya. Itu rata-rata tuh 80% dari sampah Pekanbaru lah tuh. Sampah kita Buangnya juga di sana tuh, men. Iya, Bray, yang dari rumah, Bray. Dimanapun rumah Anda, sampah Kita Anda di sana. di sana. Berarti di jalan dulu tuh ya, buangnya di jalan dulu ya, pinggir jalan dulu ya, baru dibawa ke sana ya. Ya, yang ada beberapa lokasi sih yang ditetapin dari Kota Pekanbaru kan. Setiap kecamatannya udah ada tuh masing-masing tuh tempat pemungutannya. Tapi kan ada beberapa isu nih soal kreativitas dari sampah. Kemarin gue sempat baca tuh di Medan atau Tarutung gitu, pokoknya dari daerah sana Sumatera lah ya, masih sama Pekanbaru. Di situ ada bapak-bapak, dia bikin lukisan dari sampah plastik tuh, keren sih, harusnya bisa dibudidayakan lah tuh. Biar anak muda bisa belajar kan, jadi kita juga nggak buang sampah sembarangan. Soalnya kita udah jadi sampah masyarakat. Iya sih, saya. Ya kayak kita lah, salah satu contoh masyarakat yang Sampah banget ya. sampah ya. Tapi kan sampah loh. selain sampah-sampah yang itu yang bentuknya nyata lah, kayak sampah sasetan, Sampah plastik ya, plastik, sampah plastik, botol, sampah plastik. atau yang lainnya, sampah-sampah rumah tangga atau rumah kos.
seperti kita juga Bray, bisa didaur ulang. Ya. Cuman beberapa sampah nih ya, kita ngomongin soal sampah nih ya. Ada juga sampah yang sebenarnya kita nih punya masalah besar dari sampah pabrik sama sampah rumah tangga kan. Paling besar sebenarnya tuh di sampah rumah tangga. Dari nyuci baju, mandi, itu semua dari sampah sabun kan. Makanya Kan. beberapa air yang berbusa-busa itu kan sempat diisukan bahwa itu sampah pabrik kan. Sebenarnya kalau dibanding satu perumahan dia bisa buang sampah limbahnya ke sungai, sungai itu berbusa, itu bisa jadi kan dari sampah ini juga rumah tangga. Iya nggak Iya sih? Bray. Iya kan, Bray? Kalau itu kan udah lebih ke pencemaran lingkungan secara inilah ya. Tapi kalau sampah-sampah sasetan ini Bray yang bahaya yang dibuang ke selokan Bray. Kalau busa tadi mungkin masih ada penanggulangan atau cara pemerintah untuk menstabilkan kualitas air, Air lah ya, di ya. Pekanbaru. Tapi kalau sampah-sampah sasetan, botolan, yang model kayak gitulah, beberapa brand-brand lah. Nah, ya. Nah, itu juga sebenarnya pihak produsen harus memperhatikan juga, Bray. Yes. Udah banyak teguran sih, tapi mereka memang belum mau mengurangi atau mencari Nah, alternatif lain untuk mengurangi sampah ini, Bray. tapi kayaknya itu kalau untuk itu mungkin kesadaran masyarakat kali ya. Soalnya gue ngikutin ini gitar vokasi Navikula tuh. Nah, dia kan menyuarakan untuk mengurangi sampah plastik nih. Beberapa orang-orang untuk menggunakan sekali pakai, bukan sekali pakai, bisa dipakai ulang kali-kali kayak bawa tumbler, Iya. makan, terus sendok makan dari kayu gitu-gitu lah kan segala macam gitu kan. Maksudnya itu menyuarakan sesuatu yang benar-benar kita harus bawa sedotan sendiri gitu kan, nggak usah pakai sedotan plastik, itu bagus juga gitu. Cuman masyarakat kita emang masih susah untuk menemukan hal kayak gitu kan. Mempelajari lagi. Kalau menurut Bray gimana nih Bray? Apa Iya. harus ada perubahan atau mungkin gerakan untuk meninggalkan plastik gitu? Kalau itu sih pandangan masyarakatnya sih, Bray. Iya. Ya, masyarakat kita kan masih mandang hal-hal yang perlu instan aja. Jadi kayak bawa tote bag, bawa apa? Tumbler untuk air itu kan. Ya. Itu masih sangat kurang sih kalau di Kesadarannya ya. ya Di mana Pekanbaru apa Indonesia? hampir Pekanbaru aja merata kita mau sih. Pekanbaru Mungkin, lah. ya walaupun kadang produsennya udah mensupport untuk hal itu, Bray, iya. kayak ngeluarin tote bag atau apa, tapi belum beberapa lah ya, baru Iya. beberapa ini aja produsen-produsen besar sih. Terus ada juga tuh plastik gampang terurai. Sempat keluar kan tuh plastik gampang Ada, terurai ada. itu ya kan di supermarket ya kan. Itu katanya itu bisa terurai dalam beberapa hari gitu. Ternyata buktinya gue sempat lihat di itu ada di flow plastik namanya tuh, itu yang salah satu penggerak untuk ninggalin sampah plastik gitu. Ternyata itu nggak efisien sama sekali itu. Sampah plastik Enggak itu lah, tetap Bray. bisa jadi plastik, dia nggak Plastik terurai tetap dia ternyata. plastik, Bray. Itu dia, itu udah dapat solusi itu aja masih belum bisa gitu kan untuk menanggulangi sampah kita. Apalagi yang lain men. Tapi kita ya mungkin dari kita juga perlu berpikir atau mungkin mencari apa nih kira-kira hal yang bisa, itu khusus buat anak muda ya, apalagi milenial sekarang kan. Bisa dicek tuh apa nih bahan-bahan yang kira-kira mudah terurai nih tapi bisa kita buat jadi suatu Kreativitas. usaha, kreativitas Iya. atau yang lainnya. Kayak sekarang ada yang pakai baju, tas, ya kan dari sampah Ya. plastik gitu kan, payung. Itu cakep juga sih itu, cuman itu dia. Tapi kalau banyak yang belum belajar sih. mulai dari Bray Diamond nih, kalau kira-kira kayak minuman-minuman atau yang lainnya tuh kemasannya beralih ke botol gimana tuh, Bray? Botol kaca. Botol kaca. Sebenarnya kan kita kan dulu emang semuanya minuman dari botol kaca ya. Ya kaleng kaca ya kalau dulu ya. Emang kalau ngomongin plastik, botol minuman gitu kan, yang lain-lain gitu kan. Kalau kaca mungkin kita ngomongin soal ini ya, modal sama ini ya, sama penjual ya. Karena kan nggak semua penjual bisa menyediakan botol kaca kan. Iya. Karena Tapi besar kan itu juga harus pembuatannya. digerakkan. Iya, emang harus digerakkan. Itu emang nggak secara langsung harus semua produsen harus menggunakan botol kaca, Bray. Perlahan Bisa, Bray, dari awalnya ya produsen-produsen besar terlebih dahulu lah, karena Harus- mereka harus sudah ya. sanggup untuk membiayai produksi hal itu gitu. harusnya dari mereka. Ya. Cuman belum tahu nih kesepakatannya sama pemerintah bagaimana kan. Sementara beberapa negara udah ada, Bray, yang menerapkan hal itu, kayak Brazil atau apa. Udah Mereka menerapkan udah untuk ada. sampah plastik dikurangin. Ya mereka pindah, Bray, ke botol. Tapi kalau untuk buat Ah. botol itu polusinya lebih besar bikin botol plastik atau botol kaca? Kalau dari secara polusi mungkin
botol kaca, kalau cuman botol kaca nggak terlalu lah. Nggak terlalu untuk polusinya ya. Iya. Daripada Karena kan botol plastik. botol kaca kan memang biasanya diletak pastinya di freezer kan. Jadi apa Minum namanya? dulu men. Ya itu sih. Ininya. Ngomongin plastik ini kita ada ini nih. Bosku popcorn dari Madangkara. Makasih ya. Nah ini keren juga nih. Dia Yoi. packingnya dari kertas kan? Packingnya nggak plastik ya. Iya. Asik juga sih. Coba buka dong, cobain dong. Boleh deh. Cobain Bray. Oh ada plastiknya. Keren juga nih. Dia Yoi. packingnya dari kertas kan? Packingnya nggak plastik ya. Nggak plastik ya. Nggak plastik ya. Iya. Asik juga sih. Ya Bray belum Oh sepenuhnya. iya. Belum sepenuhnya. Sorry. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting tidak semuanya lah ya. Tapi nggak apa-apa Oh iya, lah ya. emang harus diinin men, dibungkus ini men, biar dia nggak lapuk. Ya Ini biar enak. nggak masuk angin Kata sih teman-teman kalau sih enak bahasa nih, dengar dari Inggris. teman-teman ngeband yang kemarin-kemarin tuh sih. Yoi Bray. Nih, buka dong men, Aing pengen ngunyah nih. Ini bisa juga didapat nih men. Di mana tuh? Di Madangkara Rooftop pastinya. Makasih ya Madangkara ya. Iya. Men, Ini kalau kalian di atas nggak men, perlu biar kita mikirin bisa lihat lagi. men, biar teman-teman juga bisa ngeliat men, ya kan? Tunggu Bray. Iya. Ini Bray. Yoi Bray. Wih. Cobain dong men. Ini makanan Indonesia tapi mendunia nih. Yes. Popcorn ya. Bosku popcorn, Madangkara Rooftop. Joker Kumpulkan juga. Madangkara free 1 box popcorn. No. Bisa tulisannya nih, kalian kalau beli ini 10, lo bakal dapatin satu lagi free box. Segini. Enak nih buat nongkrong, buat ngobrol. Seru. Kita balik lagi ke tema kita, men. Pasti harganya Dengar-dengar- juga terjangkau men dari Dengar-dengar yang- Haji Herman katanya sempat ini ya, viral ya? Oh Jenmar yang di Instagram, Twitter. Oh, Haji Herman ya? Nggak tahu, gue juga nggak dengar Haji Herman tuh, aduh. Gokil juga tuh Haji Herman ya. Tapi menurut Bray gimana tuh langkah yang diambil oleh Haji Herman ini? Ya gitulah ya. Katanya Haji Herman buang sampah sembarangan katanya. Ya mungkin salah satu bentuk protes, cuman tidak. Mungkin belum lah, bukan tidak ya kan. Mungkin kurang efektif. Dia nggak protes, is parah banget anjing. Dia nggak protes, dia buang sampah sembarangan anjing. Oh. Kirain dia dengan protes, ya kan, sampah berserakan di mana-mana, dia sekalian kan biar dia Enggak. perhatian. Biar jadi perhatian pemerintah mungkin. Dianya yang buang sampah sembarangan. Ya Bang udah. Herman ini nih. Ya, kita Haji positive Herman. thinking aja lah, Bray. Mungkin dari tragedi Haji Herman ya. Ah. Ya tragedi Haji Herman ini bisa jadi pelajaran lah buat kesadaran kita. Sadar karena Bang Haji Herman tuh buang sampah sembarangan. Iya kan ditonton banyak orang tuh. Masa orang juga mau ngelakuin hal yang sama dengan Haji Herman? Ya kan? Tapi ngomong Haji Herman ini siapa ya? Gue bingung. Itu anak Cilengsi, Bray. Dia katanya pernah buang sampah juga di rumah bupati katanya. Mau bupati, Bray? Buang sampah di rumah bupati. Waktu bertamu ya kan, minta sumbangan. Sampahnya buang tempat sampah dia. Gokil Haji Herman emang ya. Lihat ini nih, satu lagi nih men. Sampah masyarakat dalam pandangan Agus seperti apa sih sampah masyarakat itu? Kalau dari secara apalah ya, kalau dari secara sarkas atau apanya kan itu nyinggungnya ke manusia ya. Iya. Nah kalau manusia itu mungkin bisa sih ya dibilang sampah nggak sampah juga karena kita nggak tahu kegiatan dari si sampah itu. Sampah apa sih dia yang ngambil? Iya. Yang paling fatal itu ya itu sampah yang kita produksi sehari-hari itu yang kita sadarin. Yoi men. Asal ngelihat orang sedikit sampah masyarakat tuh katanya. Iya. Nggak sadar tuh di rumah udah banyak juga sampah. Gondrong, tatoan, gak kerja. Mau Tengok jadi tuh si apa? gondrong tuh katanya. Iya kan? Lihat di rambutnya tuh ada sampah yang mau dibuang nggak tuh di pinggir jalan tuh. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Itu dia. Kalau dari sini kan kita dari Marboya nih mau ke Panam. Lewatnya kan kita lewat jalan belakang ya. Nah itu kan dari itu yang tadi gue bilang tadi itu masih bisa tuh. Nah sampah-sampah masyarakat itu mungkin buangnya di situ kali tuh. No. Jadi menurut Bray Diamond kira-kira sampah apa yang sering ini jadi permasalahan atau perdebatan dalam diri Bray sendiri? Kayak Bray mau buang nih, tapi kita juga pengen
hidup sehat juga buang sampah pada tempatnya kan gitu. Tapi kadang ada sampah yang sulit kita buang. Mantan sih men. Kalau Sampah yang sudah dibuang tuh mantan men. Ingat mulu anjing. Bangsat. iya. Berarti itu Iya kan? emang sampah. pikirannya harus didaur ulang tuh, Bray. Anjing. Dibersihkan lagi tuh. Enggak lah. Iya, Bray. Apa Kalau sih? saya Enggak, sendiri lupa. tuh udah nerapin juga kadang bawa apa atau apa. Apalagi Sampah motor yang paling susah itu sampah kayak motor merokok. metik tuh, Bray, sangat membantu, Bray. Untuk Kalau minum aqua gelas di jalan kan, karena aqua gelas nggak ada yang botol kan, Yes. aqua botol kaca nggak ada. aqua gelas, taruhnya di samping ya. Taruhnya harus di situ, Bray. Sedotannya di ujung gini ya. Jadi kalau awas tinggal ambil lagi. Yoi, Bray. Korek dong. Itu susah juga diurai itu sebenarnya. Sampah plastik dari gelas. Tapi kan ada juga tuh yang ngambil gelas-gelas itu untuk didaur ulang. Gelas-gelas itu, ya daur ulangnya paling kerajinan lah, Bray. Kalau untuk dipakai ulang lagi kan kayaknya kurang tahu juga, bakterinya mungkin masih ada atau Kurang ya. Terus ngomongin sampah nih, sampah masyarakat kayak gitulah ya. Kesan-kesan. Sampah masyarakat sebenarnya yang paling banyak adalah puntung rokok. puntung rokok, sasetan sampo itu yang 1.002 langsung, Bray, nggak perlu dikoyak lagi. Satu itu langsung 2 dia sampahnya. Oh, sampo. Ya, sampo. Sampah plastik sampo itu. Kalau sampah masyarakat satu-satu ya. Coba buat undian kan, mereka kan produsen kan. Beli 12 sampah sampo bisa dapat 2 sampo gratis. Ya kan? Tapi bingung juga mereka cara mengolahnya lagi seperti apa tuh ya. Soalnya kan itu salah satu sampah yang tidak padat. Kalau kayak botol kan, botol plastik itu kan padat sampahnya. Masih Kalau bisa galon? didaur ulang. Galon kan jarang menjadi sampah Itu sih. banyak Gus, di laut banyak tuh sampah plastik Gus. Asli sampah galon tuh banyak. Galon Soalnya kan, minum itu, Bray. iya. Soalnya kan orang-orang di pesisir pantai tuh Mama, itu dia. Kita kan mau teredukasi soal sampah plastik kan. Jadi mereka pakai galon itu untuk bikin pelampung, bikin perahu. Iya. Plastiknya si galon itu kan dia nggak kuat tuh. Dia Secara tidak sengaja, Bray, itu. kena karang dia pecah. Dibuang lah tuh. Makanya banyak tuh sampah-sampah galon gitu tuh. Susah juga kan daur ulang tuh. Dimakan sama ikan tongkol kan dagingnya nggak sehat juga. Udah masuk apa mikroplastik katanya. Kita Ya. sekarang makanan kita sebanyak udah kebanyakan tersaringnya mikroplastik. Ya pastilah, Bray. Tapi kita jadi ngomongin plastik ya bukan sampah ya. Karena sampah yang paling susah diurai kan plastik, apalagi sampah kita konsumsi sehari-hari, Bray. Iya. Keren juga nih. Dia Yoi. packingnya dari kertas kan? Packingnya nggak plastik ya. Iya. Hasil juga sih. Nih, sampah kita nih men. Bawa pulang lah Kayak ntar kita. bungkus rokok, apa handphone ini, Hmm. ya kan? Semua plastik, Bray. Kalau dari baja tuh udah keren banget. Men, ini men. Handphone. Ada lagi satu nih men. Bicara sampah nih. Iya kan? Bicara sampah nih. Kira-kira untuk di Pekanbaru nih kesadaran orang-orang atau mungkin pemerintah untuk bantu jalan raya yang kita sering pulang deh. Masalahnya kan kita nggak tinggal di daerah situ ya. Kita cuma lewat doang anjing bawa asap. Bangsat capek buang sampah kita nggak tahu kan bangsat. Kita Ya, nyampe mungkin- sana banyak jalan Gus dari Karya 1 masuk ke Panam, cet Arengka kena juga sampahnya sampai Panam lampu merah masih juga kena sampah. Tapi kalau seandainya kita mau meneliti atau apa untuk Kita nggak punya perkembangan waktu Gus. untuk perkembangan Kota Pekanbaru, Bray. Ya dengan banyaknya sampah yang ada itu kan tempat penitipan sementara sih sebenarnya Iya. bagi pihak lingkungan hidup dari Pekanbaru kan. Iya. Nah, itu kan tempat sementara untuk dibuang ke TPA, tempat pembuangan Iya. akhir. Tapi Paham. itu tadi, Bray. Mereka tidak membuat tempatnya kan? Ya tempatnya tuh udah ada lah beberapa tapi tidak mencukupi Kapasitas sampahnya. Karena Tidak. kesadaran masing-masing lagi, kawan, Bray, hati-hati, kawan. dari masyarakatnya, Bray. Ya kan, Ya, dari masyarakat ya. itu tadi ya dia tetap produksi sampah sebanyak-banyaknya. Kita lah. Apalagi di hari gajian, Bray. Hari gajian adalah hari sampah terbanyak ya. Ya, Karena orang pada belanja ya. otomatis tuh penumpukan sampah meningkat lah di hari-hari itu. Sekarang kita udah bahas soal sampah nih. Kesimpulan sampah nih seperti apa sih Mas pandangan Mas Agus? Bray. Ya, gini ya, Bray. Sampah ini nggak cuman bentuk fisik lah kalau menurut saya pribadi. Iya. Banyak sih. Sebenarnya saya juga di hati ini anak nyampah banget. Perlu dibersihkan gitu. Kayak pasang status, banyak kan juga nyampah ya. Nyampah sebenarnya sih sampah tuh banyak bentuknya, Bray. Sampah fisik, sampah fisik. pikiran, Pikiran.
sampah kreativitas. Banyak kan yang buat kreativitas Tapi tapi sampahnya nggak tahu kemana ya. Nah itu satu juga tuh. Ya. Buat misalnya kita juga nyari inspirasi nih Bray, mau buat karya, cuman sampah kan otak kita sepertinya. Bisa kita mulai dari kehidupan kita, Bray. Kehidupan kita Karya bersih-bersih. sampah. Mungkin mereka udah nyampah juga di pikiran mereka, ya ini sampah mau kemana nih. Nah, belum tahu tujuannya. Sekalinya keluar karya sampah. Ya, itu juga Bray, dilihat-lihat kan sunlight atau berapalah brand-brand lain kan Kelakuan yang digabungin sampah. kan berwarna semua tuh, bisa dijadiin kerajinan dari sampah ya. Kelakuan Disitulah sampah juga kan? kreatif. Ya, kelakuan juga tuh, banyak yang nyampah datang tapi buang sampah sembarangan karena pikiran tadi Bray masih nyampah. Visualisasi sampah berarti maksudnya kita kan ngomong sampah, kesimpulan sampah banyak tuh, banyak sampah dari macam sampah, dari pikiran kita yang sampah nih kan, kelakuan yang sampah ya. Yoi. Apa karya yang sampah segala macam gitu kan. Kawan-kawan coba pikirin deh, sampah itu gimana menurut kawan-kawan? Sampah baik yang di depan mata kawan-kawan atau yang menjadi pikiran kawan-kawan? Atau Banyak hal kawan-kawan lain yang dalam sampah nih. Oke, udahlah. Kayak skripsinya belum selesai itu bisa jadi sampah tuh. Atau yang lainnya. Atau yang belum kan nikahin sampah anak dalam orang. pikiran. Udah ya. Udahlah ya Mas Yoi. Agus ya. Oke, terima kasih buat semuanya. Opini Boy.